Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Aldeo, NIM 200423110 dalam mata kuliah pengambilan keputusan. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan dua artikel tentang pengambilan keputusan. Artikel pertama yaitu proses pengambilan keputusan oleh Ahmad Rafi'i. Pertama, kita akan membahas abstrak. Hakikat pengambilan keputusan adalah tindakan dalam mengeluarkan keputusan yang bersifat taktis maupun operasional, seperti membuat program yang ingin dicapai, strategi pelaksanaannya, dan strategi pemecahan masalah melalui suatu keputusan yang didasarkan pada hasil pemilihan beberapa alternatif masalah yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan. Pembuatan keputusan tersebut mencangkup kegiatan identifikasi masalah. Yang berikutnya akan kita bahas pada artikel pertama ini, yaitu pendahuluan. Pada pendahuluan, membuat keputusan merupakan bagian dari kehidupan kita sehari-hari, baik secara individu maupun kelompok, terutama dalam suatu organisasi. Membuat keputusan harus mampu melakukan proses pengambilan keputusan dan bisa melakukan proses delegasi wewenang secara baik. Keputusan dan kebijakan merupakan alat mencapai tujuan, yaitu dijadikan madrasah sebagai lembaga yang memiliki standar pendidikan. Proses pengambilan keputusan terkait dengan ketepatan pendekatan yang dilakukan, baik tidaknya suatu hasil keputusan tergantung pada pendekatan yang digunakan. Yang berikutnya, pengambilan keputusan. Keputusan atau decision secara harfiah berarti pilihan atau choice. Pilihan yang dimaksud di sini adalah pilihan dari dua atau lebih kemungkinan, atau dapat dikatakan pula sebagai keputusan dicapai setelah dilakukan pertimbangan dengan memilih satu kemungkinan pilihan. Berikutnya adalah proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan adalah suatu usaha yang rasional dari administrator untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan pada bagian awal dari fungsi perencanaan. Yang berikutnya D. Tahapan proses pengambilan keputusan. Setiap keputusan yang diambil itu merupakan perwujudan kebijakan yang telah digariskan. Oleh karena itu, analisis proses pengambilan keputusan pada hakikatnya sama saja dengan analisis proses kebijakan. Menurut Campbell, 1997 adalah suatu yang dapat menentukan tujuan, mengidentifikasi pilihan, menganalisis informasi, dan menentukan pilihan. Sementara Thohiron 2013 menjelaskan proses pengambilan keputusan, yaitu pertama, perumusan masalah, yang kedua, pengumpulan dan penganalisis data, ketiga, pembuatan alternatif kebijakan, yang keempat, pemilihan salah satu alternatif terbaik, yang kelima, pelaksanaan keputusan, yang keenam, pemantauan dan pengevaluasian hasil pelaksanaan. Sekian, itulah dari artikel yang pertama, dan kita lanjut pada artikel yang kedua. Pada berikutnya adalah jurnal yang kedua, yaitu tentang proses pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan di kantor camat Pamona Selatan, Kabupaten Poso. Yang pertama, kita akan membahas abstrak. Banyak permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga membutuhkan alternatif pemecahan masalah tersebut. Oleh karena itu, dalam rangka pemecahan masalah tersebut dibutuhkan seorang pemimpin yang mampu melihat apa yang menyebabkan sehingga masalah tersebut terjadi. Maka pemimpin dituntut agar mampu sesegera mungkin mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah yang sedang terjadi. Berikutnya, pendahuluan. Pendahuluan pada artikel ini yaitu inti kepemimpinan
Sebagai fungsi seorang pemimpin adalah mengambil keputusan yang setepat-tepatnya, karena lalai, lega atau terlambatnya melakukan tindakan pengambilan keputusan akan membuahkan kegagalan usaha mencapai tujuan yang telah diterapkan. Pengambilan keputusan merupakan keharusan yang paling utama dari seorang pemimpin di dalam merealisasikan fungsi bermacam-macam dan semua aktivitas material yang dapat dianggap sebagai pengambilan keputusan. Metode penelitian pada artikel ini ialah instrumen atau alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Primer adalah kuesioner atau daftar pertanyaan yang disusun berdasarkan pada variabel penelitian secara melakukan wawancara bebas maupun wawancara mendalam kepada sampel atau responden dan informan. Hasil dan pembahasan dalam artikel ini adalah dalam praktek sehari-hari seorang pemimpin diharapkan dengan berbagai macam masalah yang harus diselesaikan dan kadang-kadang memerlukan waktu yang relatif singkat untuk harus memutuskan sebuah keputusan. Karena mengingat tugas dan tanggung jawab yang dilakukan oleh pemimpin tersebut. Berikut ini akan ditemukan melancarkan proses pengambilan keputusan, tanggapan atau pernyataan responden terhadap melalui tabel berikut. Penerapan metode kerja staf lengkap. Bisa diperhatikan ini adalah tabelnya. Ini tabel 2. Tabel 2 adalah pernyataan responden tentang keterbukaan pimpinan dalam menerima saran. Ini tabel ketiga adalah frekuensi tanggapan atau pernyataan responden apabila menghadapi rapat pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengembangan dan perumusan alternatif. Ini tabel keempat. Ini tabel kelima. Ini tabel keenam. Ini tabel ketujuh dan 8. Jadi dapat kita simpulkan dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Pamuana Selatan Kabupaten Poso adalah baik, karena dalam setiap rapat pengambilan keputusan pimpinan selalu melibatkan para staf atau bawahannya, didukung dengan responden para staf yang aktif dalam memberikan saran, terdapat pendapat atau tanggapan dalam setiap analisa dan perumusan masalah. Sehingga dalam melaksanakan tugas mereka bekerja dengan baik dan boleh selesai tepat pada waktunya, serta hasil yang tercapai sesuai dengan keinginan atasan dan masyarakat. Nah, itulah pembahasan di artikel kedua. Jadi menurut pemahaman saya tentang pengambilan keputusan dalam proses administrasi adalah proses pengambilan keputusan sebagai usaha untuk menentukan suatu alternatif dari berbagai alternatif untuk memecahkan masalah sesuai dengan menurut para ahli. Dan pengambilan keputusan adalah proses pemilihan suatu alternatif atau cara bertindak dengan metode yang efisien sesuai dengan situasi untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi pengambilan keputusan ini untuk menyelesaikan suatu masalah. Keputusan administrasi pemerintah yang juga disebut keputusan tata usaha negara atau keputusan administrasi negara yang selanjutnya adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah. Jadi pengambilan keputusan itu suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi dalam mengambil tindakan yang membuat perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat. Pengambilan keputusan adalah proses yang digunakan untuk memilih suatu tindakan secara tepat untuk memecahkan masalah yang ada. Jadi sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.